Functional structures. Kalau tadi simple structure, functional structures, kita bisa lihat direktur utama, manajer SDM, manajer administrasi keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran. Jadi structure functional. Jadi ini lebih mulai ke formulasi sebuah, ya mungkin CV, PT, tapi dalam skala kecil, masih kecil, gitu ya, dan belum terlalu besar, belum terlalu kompleks, gitu. Itu ada yang namanya divisional structures. Jadi kalau ada yang mau ke belakang nggak usah minta izin dulu ya, langsung aja. Takut langsung apa namanya? Sebelum saya izinkan nanti saya orangnya cuekan biasanya. Jadi biarin aja gitu. Jadi contoh struktur fungsional gitu. Tadi kalau misalkan struktur fungsionalnya itu seperti apa? Jadi mereka sudah mulai ada yang namanya formal regulation ataupun aturan-aturan yang bersifat formal dan lebih memfungsikan diri dalam beberapa fungsi, makanya namanya structure functional. Terus ada yang namanya divisional structures, ini lebih kompleks, sedikit lebih kompleks. Contoh structure divisional, di dalam proses yang namanya perusahaan ataupun organisasi bisnis, ketika misalkan divisi tersebut sudah dibagikan dalam beberapa fungsi-fungsi, contoh divisi marketing, divisi IT misalkan, atau divisi produksi, mereka akan menggolongkannya lagi dalam bentuk-bentuk yang lebih spesifik, lebih khusus, ya kan? TI itu apa? TI? Nggak tahu ya. Teknologi informasi gitu ya. Sebentar, panggilan konser juga nih. Sebentar ya. Oke, nah. Oke, jadi ketika Anda misalkan duduk dalam sebuah divisi dan menjadi koordinator divisi, itu biasanya akan mencoba melihat bagaimana kebutuhan divisi tersebut. Contoh IT ataupun TI. IT itu kan bahasa Inggris, TI jadi bahasa Indonesia. Teknologi Information Technology. Kita butuh pertama mungkin orang-orang yang bergerak di bidang program. Orang-orang yang bersifat teknisi, hardware gitu. Terus nanti dari hardware itu nanti ada beberapa juga yang mungkin punya keahlian software di bidang sistem, ya, sistem informasi. Terus ada juga yang software di bidang mungkin katakanlah penanggulangan terhadap bahaya dari eksternal misalnya. Nah, itu macam-macam. Jadi lebih detailkan lagi. Selanjutnya yang namanya geographical structures. Yang pertama, nah kalau geographical structure berdasarkan geografis, ini lebih cenderung ke arah aplikasinya branch ataupun cabang. Jadi cabang. Contoh yang paling gampang ada Apple. Di sini kan. Direktur IT-nya di bawah direktur IT, misalkan kantor pusatnya di Amerika Serikat, ada Apple Amerika. Amerika itu masuk ke dalam, ada di dalamnya ada Kanada, ada Amerika Latin, ada banyak lah pokoknya Amerika aja gitu. Terus ada Apple Eropa, Apple Pacific. Pasifiknya itu ada Asia, ada Australia, ada Jepang. Nah ini berdasarkan wilayah. Oke, selanjutnya. Masih banyak ya. Belum cukup takutnya. Ntar dulu. Oke. Silahkan. Jadi kalau untuk geografikal ini struktur, dia kan pembagiannya kan besar ke daerah ya. Tapi produknya gimana Pak? Apa sama aja sama yang di Eropa, apel Amerika sama apel yang di Pasifik? Ya. Apa produknya berbeda? Namanya produk, itu banyak yang namanya standarisasi. Ya kan? Terkecuali ada kebijakan. Contoh misalkan Apple
di Taiwan, di Cina beda gitu. Contoh bedanya mungkin di keyboard segala macam. Jadi hanya periferalnya yang berbeda gitu. Periferal itu apa? Jadi pendukung-pendukungnya. Kenapa demikian? Karena disesuaikan dengan pasar. Namanya ya sama. Contoh itemnya kan sama, Apple. Mereknya sama, gambar apel gitu kan. Nggak mungkin jadi gambar apel ada ulatnya gitu kan, nggak mungkin. Wah ini karena di Cina nih suka mungkin biar lebih artistik gambar kupu-kupu misalkan. Ya, apel. Kalau kualitas, menurut saya ada yang namanya standar ISO, International Standard, ISO. Jadi kalau misalkan sudah ada ISO, contoh kayak UT kan sudah punya ISO juga. Standar operatingnya seperti apa? Sudah dijelaskan. Jadi semuanya standar, kecuali periferalnya. Saya ngelawak tadi itu periferal, ya kan? Tapi ya utamanya itu ngajar, gitu kan? Itu standar, ngajarnya 2 jam misalkan. Terus bayarannya di bawah UMR, ya kan? Terus itu yang namanya, wah ini direkam ya. Mas Rajab nanti dipotong ya. Nah, itu periferalnya gitu kan. Jadi biar Anda lebih jelas gitu kan. Jadi bagaimana menceritakan ataupun menciptakan sesuatu itu ketika misalkan berdasarkan wilayah, yang namanya perusahaan itu pasti sama. Kecuali produknya berbeda, artinya yang dijualnya berbeda gitu loh. Contoh, mungkin spesifikasi ada juga. Yang satu dilengkapi dengan software penterjemah, yang satunya lagi enggak. Contoh saya dulu beli komputer, laptop misalkan, Asus. Saya pertama beli, bingung. Loh, kok bahasa keriting semua gitu. Jadi saya nggak bisa baca, terus saya balikin. Ada nggak ya bahasa Inggris? Nggak ada katanya. Karena ini sudah periferalnya Chongwon semua. Terus gimana dong? Ya udah kamu beli lagi Windowsnya terus diganti, nambah sekitar beberapa gitu kan. Jadi sama produknya, cuman ada periferal yang sedikit berbeda disesuaikan dengan kultur gitu. Makanya berjalan yang namanya proses marketing itu tadi. Bagaimana menciptakan barang tersebut bisa affordable, bisa diterima oleh masyarakat setempat. Oke ya. Ada yang mau bertanya lagi? Atau ada yang mau ditanyain? Atau saya yang bertanya? Nggak ada yang jawab. Oke ya. Selanjutnya ada yang namanya metric structures. Kalau metric structures bisa dilihat gambarnya di 325. Ini lebih kompleks ya. Ada Director of Product Operations, ada Design Vice President, Manufacturing Vice President, Marketing Vice President, Controller, Procurement Management. Nah, procurement itu lebih cenderung ke arah lelang, bagaimana mengadakan barang, sama aja kayak purchasing gitu kan. Procurement, dilelang. Makanya di sistem pemerintahan Indonesia sekarang ada yang namanya e-procurement. Lelang online. Lelang online. Ya, betul. Jadi kalau zaman dulu namanya lelang pekerjaan itu harus cuk datang. Mengajukan. Ada lelang pengumuman. Ditenderkan sekian. Sekarang bisa melewati namanya online. Itu untuk memutuskan mata rantai yang namanya kolusi, korupsi, nepotisme. Katanya. Tapi mudah-mudahan, tapi itu at least hampir 50% lah. Itu tereduksi betul. Karena semua orang bisa daftar. Kalau dulu enggak, masuk amplopnya satunya lagi kurang, ya udah hilang gitu mapnya. Sistem gimana?
Hmm,